Perkenalkan, nama saya Arianda Praja Sapira dengan NPM 233402024. Di sini saya akan menjelaskan pada kasus A, yaitu Healthy and Safety Environment atau HSE, dengan judul Kebakaran Kilang Minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Selama periode 2021 hingga 2025, Pertamina mengalami serangkaian kebakaran di kilang minyak dan depo BBM yang menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan besar. Insiden terjadi di lokasi seperti Kilang, Balikpapan, Cilacap, Dumai, dan Balongan, serta di depo Pelumpang yang menewaskan 17 orang. Meski beberapa kebakaran berhasil ditangani secara cepat, frekuensi dan dampaknya menimbulkan kekhawatiran publik terkait lemahnya sistem keselamatan, pengawasan, operasional, dan manajemen risiko di tubuh Pertamina. Saya akan membahas topik pertama mengenai beberapa jenis bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah insiden serupa di masa depan. Yang pertama yaitu kebakaran akibat kegagalan peralatan dan infrastruktur. Contohnya yaitu ada pada kebakaran di Kilang Balikpapan pada 4 Maret 2022 disebabkan oleh percikan api. Ada kebakaran di Cilacap pada tanggal 11 Juni tahun 2021 terjadi pada tangki penyimpanan benzene. Bahayanya akibat kebocoran, percikan api atau overheat pada peralatan. Lalu yang kedua ada kebocoran zat yang mudah terbakar. Contohnya yaitu pada kebakaran besar di Kilang Balongan pada tanggal 29 Maret tahun 2021 diduga akibat kebocoran gas. Tangki yang terbakar di Cilacap juga pada tanggal 13 November 2021 berisi 31 kiloliter pertalite, komponen BBM yang sangat mudah terbakar. Bahayanya akibat kebocoran bahan bakar cair atau gas yang dapat menghasilkan atmosfer eksplosif tanpa deteksi dan respon cepat. Yang ketiga adanya kegagalan prosedur keselamatan kerja. Contohnya pada insiden di Kilang Balikpapan tanggal 15 Mei 2022 menyebabkan 1 korban jiwa dan 5 luka-luka. Kebakaran di Kilang Dumai juga pada tanggal 1 April 2023 melukai 5 pekerja. Bahayanya akibat ketidaksesuaian dengan standar keselamatan operasional, pelatihan yang kurang, atau kelalaian personil. Dan 4, ada bahaya terhadap masyarakat sekitar. Contohnya pada kebakaran depo Pelumpang pada 3 Maret tahun 2023 merambat ke pemukiman dan menewaskan 17 orang. Lalu yang kelima, keterlambatan atau kekurangan penanganan darurat. Contohnya ada beberapa insiden memerlukan puluhan personel atau alat berat untuk memadamkan api, menunjukkan skala bahaya yang besar, dan tantangan dalam penanganan yang cepat. Bahayanya akibatnya adanya respon yang lambat atau kurangnya peralatan penanggulangan kebakaran. Keenam yaitu ada bahaya reputasi dan kepercayaan publik. Bahaya yang terjadi akibat frekuensi tinggi insiden kebakaran menimbulkan sorotan media, publik, dan regulator. Hal ini dapat menyebabkan tekanan sosial, gangguan operasional, dan penurunan kepercayaan investor dan mitra bisnis. Antisipasi yang harus dilakukan yaitu harus dengan adanya audit keselamatan rutin dan meningkatkan sistem deteksi dini. Lalu harus adanya perawatan dan penggantian peralatan secara berkala dan juga meningkatkan pelatihan darurat untuk seluruh pekerja. Topik yang kedua, saya akan menjelaskan tata cara pengendalian bahaya kebakaran untuk seluruh tingkatan bahaya dari ringan hingga berat. Yang pertama yaitu tingkat bahaya rendah. Misal, percikan api dan kebocoran kecil tanpa dampak langsung. Tata cara pengendalian yang harus dilakukan yaitu identifikasi dan evaluasi rutin potensi bahaya kecil seperti kebocoran kecil pada pipa atau sambungan pipa. Penerapan housekeeping yang baik memastikan area kerja bersih dari material mudah terbakar. Yang kedua yaitu tingkat bahaya sedang. Misalnya pada kebakaran kecil di unit terbatas tanpa korban jiwa tapi dengan luka ringan. Tata cara pengendalian yang harus dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem deteksi dini dan alarm otomatis. Juga harus adanya penerapan sistem permit to work, terutama untuk pekerjaan panas hot work seperti pengelasan atau pemotongan logam. Adanya evakuasi dan respon cepat oleh tim bantuan keadaan darurat TBKD atau pemadam internal. Dan juga latihan tanggapan darurat secara berkala. Ketiga yaitu tingkat bahaya tinggi, misalnya ledakan besar, kebakaran di tangki besar atau unit utama, dan adanya korban jiwa. Tata cara pengendalian yang harus dilakukan yaitu dengan desain rekayasa keselamatan yang memperhitungkan skenario terburuk. Lalu dengan sistem pemantauan berbasis teknologi seperti CCTV thermal, SCADA, atau sistem early warning system. Harus juga adanya koordinasi dengan instansi eksternal, BPBD, pemadam kebakaran kota, rumah sakit, dalam kondisi darurat. Topik ketiga, saya akan menjelaskan standar operasional HSE yang wajib diterapkan. Terlihat bahwa terjadi banyak insiden kebakaran di berbagai fasilitas Pertamina. Insiden-insiden ini menunjukkan perlunya penerapan standar operasional prosedur seperti SOP seperti Healthy, Safety, and Environment yang ketat di industri minyak dan gas. Pertama yaitu dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko, Hazard Identification dan Risk Assessment atau HIRA.
yaitu dengan melakukan evaluasi berkala terhadap semua potensi bahaya, menyusun kontrol resiko berdasarkan hierarki, eliminasi, substitusi, engineering, kontrol administratif kontrol, dan APD. Lalu yang kedua yaitu dengan sistem manajemen keselamatan proses. Lalu adanya pengendalian terhadap proses berbahaya dengan sistem keselamatan berbasis prosedur. Ada juga dengan perawatan-peralatan kritis seperti tangki, pipa, pompa, dan pendingin. Lalu yang ketiga yaitu adanya pelatihan dan kompetensi karyawan. Pelatihan HSE wajib dilakukan oleh semua pekerja, termasuk pelatihan tanggap darurat dan penggunaan APD. Dan juga adanya sertifikasi dan refreshment training untuk operator, teknisi, dan tim pemadam internal. Yang keempat ada manajemen bahan berbahaya dan mudah terbakar, yaitu adanya prosedur penyimpanan dan penanganan bahan kimia berbahaya seperti benzene, pertalite, dan premium. Lalu harus adanya juga sistem deteksi kebocoran gas dan cairan mudah terbakar. Lalu yang kelima yaitu ada prosedur tanggapan darurat atau emergency response plan, yaitu dengan adanya penerapan unit pemadam kebakaran internal atau TBKD, tim bantuan keadaan darurat, dan harus juga adanya suatu sistem komunikasi darurat untuk pelapor dan koordinasi insiden. Lalu yang keenam ada inspeksi dan audit HSE berkala, yaitu dengan audit internal dan eksternal terhadap sistem keselamatan dan kepatuhan regulasi, dan juga adanya pelaporan dan insiden sebagai bahaya itu sebagai evaluasi yang harus dilakukan. Lalu yang ketujuh ada perizinan kerja atau permit to work, yaitu dengan sistem izin kerja panas, ruang terbatas, penggalian, dan pekerjaan beresiko lainnya. Dan harus juga dengan adanya supervisi ketat dan verifikasi peralatan sebelum bekerja dimulai. Yang kedelapan, ada penerapan sistem otomatisasi dan teknologi keselamatan, yaitu dengan adanya sistem alarm gas, deteksi panas, dan pemadaman otomatis. Dan juga harus adanya pemantauan tekanan dan suhu melalui SCADA atau sistem kontrol lainnya. Dengan menerapkan standar HSE tersebut secara konsisten dan disiplin, industri minyak dan gas seperti Pertamina dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan kebakaran, dan juga bisa melindungi keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih.